Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat bersama-sama di acara ibadah kita. Pada saat ini untuk mempelajari bersama firman Tuhan melalui mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan segera memulaikan dengan berdoa bersama untuk mengundang Roh Kudus agar dapat hadir dalam hati dan pikiran kita untuk dapat menerima pekabaran yang dapat kita pelajari bersama saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kembali kami datang untuk bersyukur, memuji, dan membesarkan nama-Mu oleh sebab kasih setiamu yang telah menjadi bagian kami hingga pada pagi hari waktu Amerika, malam waktu Indonesia saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk mempelajari firman-Mu, mempelajari pelajaran sekolah sahabat-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus Engkau akan memberikan terang surga kepada masing-masing kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dapat memiliki satu pemahaman untuk dapat menuruti kehendak-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam firman tersebut. Kiranya ini dapat juga menjadi kekuatan pada saat kami berjalan dalam perjalanan iman kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Baik, kembali kita pada minggu ini memulaikan dengan satu judul baru ya untuk minggu ini, yaitu Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Ya, Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Ayat inti untuk sepanjang minggu ini terdapat dari kitab Sakaria 9 ayat 12 yang berkata, "Kembalilah ke bentengmu, kembalilah ke bentengmu, ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan." Orang tahanan tapi tetap apa? Penuh harapan. Orang yang berada dalam situasi yang tidak baik tapi tetap memilih harapan. Kenapa? Pada hari ini juga aku memberitahukan. Apa yang diberitahukan? Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Ada janji kepada orang tahanan kelepasan. Ada janji di mana mereka akan memperoleh hal yang lebih baik daripada apa yang sebelumnya mereka miliki. Mereka akan mendapatkan 2 kali lipat. Dan inilah kita akan melihat pada hari ini. Kita melihat satu pembahasan dari pelajaran kita tentang Eden dan Kanaan. Cukup menarik kenapa penulis pelajaran kita membawa kita untuk mempelajari kedua tempat geografis ini ya. Eden dan Kanaan. Mari kita lihat apa yang dapat kita rangkumkan dari apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Ringkasan pelajarannya adalah bahwa dalam Kejadian 2 ayat 15 dan Kejadian 3 ayat 17-24, kita melihat bahwa Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tempat pertama, kita lihat sini, Taman Eden. Sebuah lingkungan hidup yang sempurna, penuh keindahan, kelimpahan, dan pemeliharaan. Taman itu bukan hanya tempat tinggal Adam dan Hawa, tetapi juga sebuah pusat pembelajaran, tempat mereka mengenal karakter Allah. Dari waktu ke waktu mereka berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan malaikat-malaikat Tuhan, untuk dapat berbicara tentang karakter Allah dan rencananya bagi manusia, rencana Allah yang baik bagi manusia. Namun, ketika pasangan pertama itu melanggar hubungan kepercayaan dengan penciptaan mereka dengan Allah, maka konsekuensinya menyentuh seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk tempat tinggal mereka. Mereka harus keluar dari tempat tinggal tersebut. Karena dosa, ya ada 2 hal dikutuk. Pertama, setan atau iblis yang dikutuk, ular. Dan yang kedua, bukan manusia tidak dikutuk, hanya 2, ular dan tanah. Ya, karena dosa, maka tanah menjadi terkutuk. Manusia tidak dikutuk, tapi ular dan tanah itulah yang dikutuk ya. Tanah menjadi terkutuk, kehidupan menjadi penuh jerih lelah, dan akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Eden. Kita sudah sering mempelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa? Ini satu rencana keselamatan juga ya. Artinya mereka akan hidup dalam dosa dengan penyakit dan kematian, tapi kalau mereka terus memakan buah pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, maka mereka dalam kesakitan tidak akan pernah mati-mati. Dan itu juga merupakan suatu hal yang tidak baik tentunya ya. Bagaimana kita mau hidup selama-lamanya dengan kata lain ya, tapi dalam keadaan sakit terus-menerus tentunya tidak baik. Nah, kita pernah pelajari hal tersebut. Anyway, akhirnya Adam dan Hawa kemudian harus diusir dari Eden. Kehilangan taman itu menjadi lambang hilangnya persekutuan yang akrab dengan Allah dan kehidupan berkelimpahan yang telah Allah sediakan. Karena mereka berdosa, tidak suci, mereka tidak boleh bertemu dengan Allah yang suci. Kesucian dan ketidaksucian tidak boleh bertemu. Eden kemudian menjadi simbol kehidupan yang hilang. Ya. Sebuah tema yang muncul kembali dalam konsep Alkitab tentang tanah perjanjian.
Ketika Allah memanggil Abraham, Allah memberikan janji tentang tanah. Besok kita akan mempelajari kenapa tanah ini menjadi satu hal yang sangat signifikan ya. Itu untuk besok ya, kita akan lihat ya. Jadi ketika Allah memanggil Abraham, ia memberikan janji tentang tanah, ini ayat-ayatnya. Namun para bapa sendiri tidak pernah memiliki tanah itu sepenuhnya. Baik Abraham, lalu anaknya Ishak juga Yakub, mereka tidak memiliki tanah perjanjian, tapi itu dijanjikan kepada mereka ya. Kenapa? Karena mereka dikatakan, Alkitab katakan mereka tinggal di sana sebagai orang asing dan pendatang, ahli waris dari sebuah janji yang penggenapannya baru terjadi berabad-abad kemudian. Ya. Adam sendiri dijanjikan tentang tanah tersebut. Ya, Abraham maksud saya, bukan Adam ya. Abraham dijanjikan tanah tersebut, tapi dia tidak pernah di sepanjang umur hidupnya menerima tanah perjanjian. Satu-satunya yang dia miliki adalah dia beli tanah untuk apa? Gua Maktela untuk istrinya Sarah. Cuman itu saja. Sepetak tanah kuburan, goa kuburan. Tapi bukan tanah perjanjian. Jadi banyak pahlawan-pahlawan iman ini tidak memiliki tanah seperti yang apa? Dalam tanda kutip telah dijanjikan kepada mereka. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Jadi itulah ya. Baru kemudian pada bangsa Israel, baru tanah itu menjadi apa? Menjadi bagian mereka. Nah, tanah itu namun demikian walaupun itu kemudian diberikan kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tanah itu tetaplah milik Allah. Sebagaimana Eden adalah milik Allah. Jadi tidak pernah seharusnya manusia mengklaim, wah ini tanah saya, ini milik saya, ini milik kepunyaan hanya satu-satunya milik saya. Tidak, semua itu adalah pemberian Allah. Kenapa? Allah yang memiliki tanah-tanah tersebut. Jadi sebagaimana Eden adalah milik Allah, dan para bapa, seperti halnya Israel kemudian, tidak memiliki hak berdasarkan jasa mereka. Tidak mereka memiliki tanah perjanjian tersebut. Seperti kita lihat dari kisah Joshua, dia berperang, tapi peperangan untuk memenangkan tanah-tanah tersebut Allah yang berikan. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kuat kuasa Tuhan yang dapat diberikan melalui kepada mereka. Jadi mereka tidak memiliki hak berdasarkan jasa. Ulangan 9 ayat 4-6 katakan demikian. Jadi tanah perjanjian selalu merupakan anugerah. Anugerah. Lahir dari inisiatif dan kesetiaan Allah, bukan hasil manusia. Dan bagi kita sebagai orang Advent ya saat ini ya, pengalaman para bapa ini mengajarkan apa artinya hidup sebagai ahli waris janji-janji. Apa artinya kita hidup dengan janji-janji Alkitab yang sudah diberikan kepada kita. Dan seperti Abraham, kita seringkali mungkin tidak pernah, seakan-akan mungkin tidak pernah memperoleh yang dijanjikan tersebut saat ini. Tapi bukan berarti janji itu tidak ada, atau janji itu tidak ada gunanya. Sangat salah kalau kita berpikir seperti itu. Janji itu tetap memberikan satu pengharapan, dan pasti, walaupun tentunya kapan itu diberikan, itu seperti kepada Abraham itu bukan mungkin pada waktu Abraham, tetapi janji Allah itu tetap akan dibuktikan atau akan terjadi, akan digenapi. Jadi sama seperti Abraham memandang ke depan dengan iman kepada tanah yang belum sepenuhnya ia miliki, kita pun menantikan janji-janji yang lebih baik, warisan surgawi yang dijamin oleh Kristus, yang telah memberi kita perjanjian yang lebih mulia. Ya, 2 kali lipat seperti Sakaria ayat ini ya, kata lain ya. Perjanjian yang lebih mulia. Dan seperti para bapa, kita mewarisi janji-janji itu melalui iman dan kesabaran. Ibrani 6 ayat 12 katakan ini. Harus menantikan janji pengharapan tersebut dengan iman dan kesabaran. Dan sebagaimana mereka hidup, para bapa itu ya, para bapa dan juga bahkan Musa dan semua tokoh-tokoh iman yang ditulis dalam Ibrani 11. Mereka semua itu apa? Hidup dengan mata yang tertuju pada masa depan ilahi atau masa depan Allah. Kita pun dipanggil untuk hidup dalam pengharapan. Percaya bahwa Allah akan memulihkan kepada umat tebusannya, kepada kita semua yang ditebusnya, kehidupan yang berkelimpahan yang dilambangkan dalam Eden dan diantisipasi dalam tanah perjanjian. Jadi suatu hal yang menarik sekali, satu tema yang berhubungan sekali telah dinyatakan oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat ini yang menghubungkan Taman Eden dan tanah Kanaan. Dan inilah pada saat ini kita akan coba melihat bagaimana koneksinya, hubungannya antara Taman Eden dan tanah Kanaan ini. Kenapa ini menjadi satu hal yang merupakan apa? Cicipan
cicipan terhadap apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan yang sempurna kepada kita melalui Taman Eden, ya. Demikian juga janji diberikan kepada bangsa Israel tentang tanah Kanaan. Maka semuanya ini telah menjadi satu pelajaran bagi saudara dan saya untuk memiliki satu keyakinan. Kalau itu telah dialami oleh Adam dan Hawa, kalau tanah Kanaan telah dialami oleh Yosua dan umat-umat Israel, maka semua janji-janji Tuhan tentang tempat yang jauh lebih baik bagi kita itu adalah satu kepastian. Satu kepastian, kenapa? Karena sudah terbukti sebelumnya. Sudah terbukti sebelumnya. Mari kita lihat persamaan yang indah yang dapat kita pelajari, tema-tema yang indah, koneksi yang dapat kita buat tentang Taman Eden dan tanah Kanaan ini. Yang pertama kita lihat itu kedua tempat ini, Taman Eden dan tanah Kanaan adalah tempat di mana ada kehadiran Allah. Bagaimana kita bisa lihat? Tentu saja ya. Ini Taman Eden itu bukan hanya sekedar taman, ya ada bunga-bunga dan lain sebagainya yang indah, bukan ya. Tapi itu adalah tempat di mana Allah, kita lihat, berjalan bersama-sama dengan manusia. Bahkan ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa sekalipun, Tuhan masih berjalan di tengah taman dan mencari umatnya. Ya. Jadi tempat di mana Allah berjalan atau berada dalam satu kebersamaan dengan umatnya, Adam dan Hawa waktu itu. Itu menjadi tempat kediaman Allah di bumi yang pertama. Dengan kata pertama kali di bumi itu, Taman Eden adalah tempat kediaman Allah. Dia berada bersama-sama dengan umatnya. Dan bagaimana dengan tanah Kanaan ini? Apakah ini juga merupakan gambaran, simbol, ya cicipan dari tempat kehadiran Allah? Tentu saja. Tanah Kanaan itu digambarkan sebagai tanah di mana Allah diam di tengah umatnya. Tolong baca Keluaran 29 ayat 45, 4, Imamat 26 ayat 11 dan 12. Tempat di mana Allah melalui kemah suci, Ka'bah suci itu ada di tempat tersebut, ya. Bait suci ada di tempat tersebut. Jadi tempat berdirinya bait suci itulah menjadi lambang kehadiran siapa? Lambang kehadiran Allah. Jadi inilah kedua tempat ini merupakan tempat kehadiran Allah. Persamaan kedua yang dapat kita lihat, ini adalah tempat yang indah, tempat yang subur, dan juga tempat yang memberikan kehidupan. Kedua tempat ini. Taman Eden kita lihat dikatakan taman dengan adanya sungai, adanya pohon-pohon buah, ya, adanya keindahan dan kelimpahan. Sebenarnya tidak ada yang berkekurangan. Kalau kita lihat ada segala pohon yang boleh dimakan saat ini. Kalau istilahnya kalau kita melihat ya, ahli-ahli botani katakan, ada ratusan ribu pohon ya yang dapat kita buahnya dapat kita makan. Tapi inilah ya, semua pohon, Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, kepada Adam ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali jangan satu saja. Banyak pilihan, tapi itulah manusia ingin mencari yang justru yang dilarang untuk dimakan. Tapi anyway, taman itu penuh dengan apa? Buah-buahan, keindahan, dan penuh dengan apa? Kelimpahan. Manusia tidak akan pernah kekurangan ya. Tidak akan pernah kekurangan. Taman yang melambangkan kesempurnaan dan pemeliharaan Allah. Bagaimana dengan tanah Kanaan? Tanah Kanaan juga dikenal sebagai negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Ya, berlimpah dengan susu. Kalau Anda pergi saat ini saja ya, misalnya Anda pergi, ada perbedaan nyata antara kalau Anda pergi misalnya di Mesir atau tempat lainnya ya, Yordan ya di sekelilingnya, dengan tanah apa? Tanah Israel saat ini, tanah perjanjian itu, maka kita lihat beda. Kenapa? Karena tanah Israel itu lebih makmur karena ada apa? Karena adanya sungai Yordan yang mengalir gitu ya. Dan juga tentu saja mungkin aliran-aliran itu tidak pernah berhenti karena dari bukit-bukit, gunung-gunung di Syria itu seringkali memberikan air yang mengalir. Jadi tanah itu betul-betul apa? Tempat yang lebih subur yang kata lain ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Indonesia untuk saat ini, mungkin karena banyak pohon yang sudah dipotong karena perang, maka udah banyak tempat yang sepertinya menjadi tandus. Tapi itu dibandingkan dengan tempat lain, itu Israel saat ini tempat yang apa? Boleh dikatakan jauh lebih baik, jauh lebih baik. Itulah di zaman dulu apalagi. Itu tempat yang dikatakan berlimpah dengan susu dan madu. Dan pada saat ke-12 mata-mata Israel, termasuk Kaleb dan Yosua, pergi masuk ke tanah perjanjian tersebut, mereka lihat, waduh, memang mereka membawa buah-buahan dari tempat tersebut. Jadi memang negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, ada kelimpahan, ada banyak buah di dalam seperti Taman Eden. Ada kebun anggur, ada ladang, dan sungai-sungai yang apa? Sungai-sungai yang memberikan kesuburan di tanah tersebut. Ulangan 8 ayat 7-10. Jadi ada persamaan. Tempat yang indah, subur, dan memberi apa? Kehidupan. Baik Taman Eden dan tanah apa? Kanaan. Yang ketiga, itu adalah tempat di mana misi Allah itu terpancar. Dari tempat inilah, dari Taman Eden inilah, maka Allah berkata kepada Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi. Ada misi yang dia harus dilakukan mulai dari mana?
mulai dari Taman Eden, dipenuhi bumi dan menyebarkan gambar Allah ke seluruh ciptaan. Demikian juga dengan tanah Kanaan itu. Israel telah dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu bukan hanya dituliskan untuk orang-orang di perjanjian baru, tapi perjanjian lama dituliskan itu dalam Yesaya 42 ayat 6. Jadi mereka harus menjadi terang bagi apa? Bangsa-bangsa. Jadi dengan kata lain, disitulah tanah Kanaan itu menjadi titik awal, ya, menjadi titik awal di mana karakter Allah, kebenaran dan karakter Allah itu dinyatakan kepada dunia. Jadi inilah kita lihat, ya. Kedua tempat ini menjadi tempat fokus atau tempat utama untuk memancarkan misi Allah atau karakter dan kebenaran Allah. Yang keempat, ya, kedua tempat ini ada syaratnya. Ya, untuk tetap berada dalam Taman Eden, untuk tetap berada dalam tanah Kanaan, ada perlu persyaratan yang harus diikuti. Ada perlu kesetiaan terhadap perintah Tuhan atau persyaratan Tuhan. Kita lihat bagaimana ada persyaratan untuk mentaati perintah Allah, untuk jangan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Walaupun tentu saja kita tahu kisahnya dari Kejadian pasal 3 bagaimana Adam dan Hawa itu diusir karena apa? Ketidaktaatan mereka. Jadi ada persyaratan. Demikian juga dengan bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Israel boleh tinggal hanya jika mereka setia. Ulangan 28 ayatnya yang 30. Kalau mereka tidak setia, maka itulah yang terjadi. Mereka tidak setia, maka bangsa Israel yang dari utara itu dibuang kemana? Masuk ke pembuangan di Asyur. Dan bangsa Israel yang di selatan itu kemudian ditawan ke Babylon. Ya. Jadi kalau tidak ada kesetiaan, maka dibalikkanlah bangsa Israel itu ke rumah bapa mereka. Orang Israel kan berasal dari Babylon, Ur Kasdim itu, ya. Jadi kembali mereka ke rumah, istilahnya kembali ke rumah orang tua mereka, seperti begitulah istilahnya, ya. Jadi poinnya adalah karena tidak adanya kesetiaan, maka mereka apa? Keluar dari tempat yang bersyarat tersebut. Dan berikutnya kita lihat poin terakhir persamaan dari kedua tempat ini adalah tempat yang melambangkan kerajaan Allah. Ya, tempat yang melambangkan kerajaan Allah. Taman Eden menyatakan bagaimana kerajaan Allah itu tempat yang ideal, tidak ada kekurangan, sempurna, indah, ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan, ya, air yang mengalir, pohon kehidupan. Jadi itu adalah prototipe, tipe utama permulaan, ya, tipe permulaan dari kerajaan Allah yang ideal dan kekal. Allah ada bersama-sama dengan umatnya, dapat berjalan-jalan, bercakap-cakap dengan umat-umatnya. Itulah kerajaan Allah yang ideal dan kekal, Taman Eden tersebut. Dan tanah Kanaan itu walaupun tentunya pada saat mereka bangsa Israel masuk banyak orang-orang kafir, orang Kanaan yang harus dimusnahkan, tapi minimal kita dapat itu adalah gambaran kecil dari tempat pemulihan dari apa yang hilang, kebebasan pada saat yang tidak mereka miliki di mana? Di Mesir. Tidak bisa berbakti kepada Tuhan, tidak bisa bertemu bersama-sama dengan Tuhan, hadirat Tuhan dengan adanya bait suci, ya. Dan lain sebagainya itu. Tapi tanah Kanaan itu melambangkan segala hal yang hilang pada saat mereka berada di perhambahan di Mesir. Mereka akan miliki di mana? Di tanah Kanaan. Jadi itu adalah gambaran kecil, bukan yang sempurna, tapi gambaran kecil dari tempat pemulihan dari apa yang hilang. Namun baru kita lihat, baik Eden dan Kanaan bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita, keduanya itu menunjuk kepada Yerusalem baru. Bumi yang mana? Bumi baru, ya. Disitulah, ya, walaupun Taman Eden itu tempat di mana kerajaan Allah itu prototipe kerajaan Allah yang ideal, tapi Allah tidak pada saat itu belum berdiam di situ. Dia hanya turun dari surga untuk berada di mana? Di Taman Eden bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Tapi tempat tinggalnya sendiri masih di surga. Tapi nanti suatu saat surga itu akan menjadi Yerusalem baru, ya. Yerusalem bumi baru, ya. Itu akan apa? Itulah tempat di mana kerajaan Allah yang kekal dan ideal itu akan apa? Berada. Jadi Eden dan Kanaan itu bukan tujuan akhir. Keduanya hanya menunjuk, memberikan satu cicipan kepada satu kehidupan yang jauh 2 kali lipat daripada Eden, dengan kata lain, ya. Yerusalem baru dan bumi yang baru. Dan kita lihat sinilah, ya. Kedua, Taman Eden dan tanah Kanaan ini dapat kita lihat digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai tempat di mana Yerusalem baru itu ada. Artinya kedua lipat upah tersebut, ya. Dalam di kitab Wahyu berbicara tentang Yerusalem baru itu ada gambaran Eden di dalam Yerusalem baru. Apa itu? Gambaran Edennya itu adanya sungai kehidupan, adanya pohon kehidupan di mana? Di Yerusalem baru atau bumi yang baru. Bukan hanya itu gambaran Eden, tetapi juga gambaran tanah Kanaan. Kenapa? Karena
tanah Kanaan itu menggambarkan kota kudus Tuhan ya. Tanah perjanjian sejati yang sekarang digenapi. Jadi baik tanah Kanaan dan Taman Eden itu dapat kita lihat karakteristiknya ada di dalam Yerusalem atau di bumi yang baru. Inilah satu tempat yang Tuhan telah sedang siapkan bagi kita ya. Yohanes 14 ayat 2 katakan, jangan gelisah hatimu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan sudah menyediakan tempat ya. Kita tidak melihat, sama seperti Abraham. Abraham tidak melihat itu tanah perjanjian yang telah menjadi miliknya. Itu masih menjadi milik orang-orang Kanaan saat itu, pada saat Abraham berada di tanah perjanjian tersebut. Ya, belum 100% jadi miliknya. Dia hanya seperti saya katakan tadi, hanya memiliki apa? Satu goa atau tempat kubur buat istrinya Sarah. Ya. Tapi kalau sudah dijanjikan, Tuhan kita sudah bisa lihat bagaimana janji kepada Abraham itu dipenuhi pada saat Yosua dan bangsa Israel itu masuk kemana? Tanah perjanjian. Jadi tanah itu yang sudah dijanjikan pada akhirnya dapat diperoleh. Demikian juga kepada kita sudah dijanjikan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita, saudara. Telah disediakan. Dia sudah memberikan jaminan. Artinya saat ini, boleh dikatakan ilustrasinya, saudara dan saya itu sudah memiliki boarding pass. Tinggal mau masuk apa? Pergi dari tempat kita dapat itu boarding pass, ya kita print mungkin, kalau bukan print di rumah ya, kita print di kios ya. Di kios penerbangan, lalu kemudian kita harus berjalan, tapi kita sudah memiliki apa? Kita sudah memiliki boarding pass, satu jaminan. Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka jaminan keselamatan itu sudah ada. Kita pasti dengan adanya boarding pass ini, kita pasti masuk ke dalam pesawat. Ya, pasti masuk. Demikian juga kita pada saat kita menerima dengan iman, ya, kasih karunia yang Tuhan tawarkan kepada umat manusia yang berdosa, kita terima itu dia, maka kita diselamatkan, ya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan boarding pass kehidupan kekal, itulah saat ini saya sudah memegang boarding pass. Lalu sekarang saya berjalan ya, dalam perjalanan kehidupan saya untuk menuju kemana? Ke gate atau tempat di mana apa? Pesawat itu akan membawa saya untuk terbang. Jadi perjalanan saya ke gate itulah perjalanan iman saya ya. Kadang-kadang kita terhenti sementara, mau beli apa dulu, mau lihat kiri kanan. Tapi selagi kita terus berjalan menuju ke gate, ke tempat di mana ruang tunggu pesawat itu, maka kita berada dalam jalur yang tepat ya. Walaupun seringkali karena bawa barang beban yang berat, seringkali kita jatuh waktu mau lari ke gate ya, dan lain sebagainya seringkali terjadi. Tapi selagi kita berjalan menuju ke gate, maka kita memperoleh apa? Satu kepastian, kita pasti akan terbang. Kenapa? Karena sudah ada apa? Boarding pass. Karena jaminan keselamatan Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itulah sebabnya kepada umat-umat manusia yang sedang menderita, ya, Rasul Paulus penulis kitab Ibrani, bukan Rasul Paulus ya, kepada orang-orang Ibrani yang menderita karena kebenaran mereka, dia katakan apa? Jangan menjadi lamban, tetapi kamu jangan menjadi lamban, akan tapi jadilah penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita terus berjalan, kita sudah punya boarding pass, jangan langsung keluar dari airport, saudara. Jangan keluar dari airport, mungkin kita jatuh bangun menuju ke gate. Tapi jangan pernah keluar dari airport. Kata lainnya. Jangan pernah robek itu apa? Robek itu boarding pass kita. Tapi dengan iman dan kesabaran, berjalanlah terus menuju ke gate, menuju ke ruang tunggu untuk kemudian naik pesawat dan bertemu dengan Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat bagi kita di Yerusalem baru. Kiranya ini dapat menjadi satu bagian bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, untuk menutup acara kita, kembali mari kita bersatu dalam doa. Dan sekali lagi, jika ada permohonan-permohonan doa Anda, tolong cantumkan di komentar Anda. Ada saudara-saudari yang sudah menulis dan saya sudah coba menjawabnya, dan saya juga telah doakan saudara-saudari sekalian agar supaya iman dapat dikuatkan dan lain sebagainya ya. Kami dari tim doa Fisdak akan mendoakan setiap permohonan-permohonan doa yang Anda cantumkan. Baik, mari kita satu dalam doa.
Bapa yang kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan kembali pada pagi hari waktu Amerika ini, malam waktu Indonesia kami bersyukur dapat datang mempelajari firman-Mu, memperoleh kekuatan dari janji-Mu Tuhan. Bahwa keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada setiap umat manusia yang menerima Engkau, menerima kasih karunia-Mu itu dengan iman, maka itu adalah satu jaminan kami untuk menerima kerajaan yang Engkau sudah siapkan bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kekuatan yang pasti. Biarlah dalam perjalanan iman kami, mungkin walaupun kami jatuh bangun, tapi biarlah kami tetap berjalan, tetap mengarah ke garis akhir, seperti Rasul Paulus katakan, mengarah ke garis akhir, melihat surga sebagai tujuan kami. Terima kasih untuk pekabaran ini. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala berdoa pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau melihat keberadaan kami, memberikan kekuatan surga kepada masing-masing kami. Kami berdoa pada saat ini secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi istri hamba-Mu, Ana, yang pada hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati istri hamba-Mu, memberikan kepadanya kasih surga, sehingga dia tetap memiliki satu kekuatan iman, dapat menjadi pendamping bagi hamba-Mu Tuhan, dalam melayani umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak dan di mana saja, agar kami dapat menjadi satu tim untuk bekerja bersama-sama, untuk memajukan pekerjaan-Mu, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Sandy Suwu yang juga berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, Kau mengetahui pergumulan Ibu Sandy Suwu, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepadanya. Kiranya masalah kesehatan yang semakin berangsur-angsur baik dapat menjadi bagian Ibu Sandy Suwu. Hamba-Mu ingin berdoa bagi suaminya, Saudara Hani Suwu, bagi anak-anak Clifton dan Lincoln. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada keluarga ini, sehingga bersama-sama mereka tidak pernah memiliki pengharapan yang hilang, tapi tetap memiliki pengharapan yang teguh. Apa yang akan Engkau dapat terus lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Sempurnakanlah jika ada yang kurang. Segala doa dan permohonan ini dan ucapan syukur ini Tuhan, telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.